Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknis laboratorium elektronika oleh saya, Meza Isnen. Adapun yang akan kita bahas di sini terdapat 5 poin utama. Pertama tentang struktur laboratorium, selanjutnya tentang fasilitas laboratorium, tata tertib laboratorium elektronika, prosedur penggunaan lab secara reguler beserta form pendukungnya, dilanjutkan dengan prosedur penggunaan lab di luar jadwal reguler atau irreguler beserta form pendukungnya. Kita masuk pada bagian pertama, struktur laboratorium. Jadi, laboratorium teknik elektronika berada di bawah prodi teknik elektronika. Di bawah koordinasi langsung Kaprodi dan Ketua Lab Elektronika. Dan yang memiliki tanggung jawab terhadap laboratorium ini ada saya sendiri selaku Ketua Laboratorium yang memiliki fungsi atau tugas untuk memanage proses administrasi dan proses praktikum di laboratorium elektronika. Dan yang berfungsi sebagai supervisi laboratorium ada Kaprodi Teknik Elektronika, Bapak Sepdian. Secara garis besar, laboratorium teknik elektronika terdiri atas 3 lab. Pertama ada Control System 2 atau Research Lab, ada Control System 1 atau Project Lab, dan Jaringan atau Simulation Lab. Untuk fasilitas yang dimiliki, Laboratorium Control System 2 memiliki berbagai jenis kit praktikum, alat ukur, maupun fasilitas ruangan. Mulai dari kit praktikum, kita memiliki berbagai macam kit elektronika dasar, mulai dari rangkaian dasar elektronika seperti hukum Ohm, Kirchhoff, dilanjutkan dengan op-amp penguatan, dilanjutkan dengan rangkaian elektronika lanjutan sampai ke embedded system. Selanjutnya kita juga memiliki kit PLC. Ada 2 jenis PLC yang kita miliki, digital dan PLC analog. Selanjutnya kita juga ada kit embedded system yang berbasiskan Arduino. Selanjutnya ada alat ukur. Pertama ada osiloskop. Tentu ini sudah tidak asing lagi bagi kalian yang berasal dari SMK maupun SMA, sudah pernah menggunakan alat yang namanya osiloskop. Terdapat multimeter yang dapat digunakan untuk mengukur berbagai macam parameter listrik seperti voltase, arus, kapasitansi, konektivitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klameter yang memiliki fungsi kurang lebih sama dengan multimeter. Komponen tester ini digunakan untuk mengukur misalnya ukuran resistansi dari resistor atau kapasitansi dari kapasitor. Dia dapat mengukur secara otomatis menggunakan komponen tester. Selanjutnya ada frekuensi counter. Frekuensi counter digunakan untuk mengukur berapa frekuensi dari suatu sinyal yang dibangkitkan. Misalnya dalam suatu praktik kita diminta untuk membangkitkan sinyal berfrekuensi 50 Hz, dan untuk mengkonfirmasi apakah sinyal tersebut sudah benar 50 Hz digunakan frekuensi counter. Terus ada tachometer atau RPM meter untuk mengukur rotasi dari suatu objek yang berputar. Ruangan ini juga dilengkapi dengan air conditioner. Selain digunakan untuk meningkatkan kenyamanan praktikan di laboratorium, juga untuk menjaga usia pakai perangkat elektronika supaya lebih awet. Untuk fasilitas laboratorium kontrol 1, ini berkaitan dengan project. Dalam project elektronika, biasa kita membuat suatu rangkaian elektronik. Jadi kita memiliki fasilitas pertama laser printer, biasa digunakan untuk mencetak rangkaian elektronik sebelum dicetak ke PCB. Selanjutnya ada proses troubleshooting untuk memastikan jalur-jalur PCB tersebut telah terhubung. Ada soldering.
Dan juga ada packaging, jadi berbagai macam peralatan produksi ada di control system 1. Untuk laboratorium jaringan atau simulation lab, kita memiliki komputer yang telah terinstall berbagai macam aplikasi. Ada Cisco Packet Tracer, MikroTik Kit, switch router kita miliki juga. Terus kita mempunyai beberapa macam software simulasi seperti PLC simulation dan human machine interface of PLC simulation seperti yang ada di sini. Dan kita memiliki embedded system simulation ini. Jadi biasanya sebelum kita membuat project, mencetaknya, menjadikan suatu produk yang real, kita melakukan simulasi terlebih dahulu di komputer dan bisa dilakukan di laboratorium ini. Terus ada electronic circuit simulation dan PCB layout design yang dapat dilakukan di laboratorium jaringan. Lab ini juga dilengkapi dengan air conditioner untuk kenyamanan dan menjaga usia pakai perangkat elektronik. Kita masuk ke bagian yang sangat penting, yakni tata tertib di laboratorium elektronika. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban administrasi dan proses dalam menggunakan laboratorium. Selanjutnya menjaga keamanan selama proses praktikum di laboratorium. Dan terakhir menjaga keselamatan praktikan selama proses praktikum di laboratorium. Hal ini didasari pada beberapa resiko kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Misalnya seperti electric shock atau stroke, ini menempati proporsi yang paling tinggi resiko yang dapat terjadi apabila kalian berkegiatan di laboratorium elektronika. Selanjutnya ada explosion atau ledakan. Ini biasa terjadi apabila kalian salah memasang polaritas komponen seperti misalnya kapasitor, elko. Apabila kita salah memasang, maka dapat terjadi suatu ledakan. Memang sih ledakannya tidak terlalu besar, namun memiliki potensi untuk membuat luka dan lain sebagainya. Selanjutnya ada resiko kebakaran. Ini apabila terjadi korsleting listrik di saat kalian memasang wiring. Dan terakhir adalah injury apabila kalian menggunakan alat seperti solder, mini drill atau mesin bor, gergaji, atau saat kalian memasang pin IC yang tajam juga dapat menyebabkan terjadinya luka. Untuk itu diperlukan APD atau alat pelindung diri yang lengkap yang sesuai dengan kebutuhan di laboratorium elektronika. Yang paling utama APD-nya adalah pakaian atau baju lab, terus menggunakan celana atau rok panjang, dan pastikan kalian menggunakan pelindung kaki, kaos kaki ataupun sepatu disesuaikan dengan kondisi. Untuk APD tambahan seperti kaos tangan atau sarung tangan, masker dan kacamata juga dapat menjadi pelengkap kegiatan kalian di laboratorium, disesuaikan dengan aplikasinya. Dan menyikapi suasana pandemi yang ada saat ini, terdapat beberapa aturan tambahan yang diterapkan di laboratorium elektronika, khususnya tentang penggunaan APD, jarak antar praktikan dalam laboratorium, kebersihan. Yang terutama di sini kalian harus cuci tangan sebelum melakukan kegiatan praktikum dan juga melepas sepatu kalian. Jadi tetap menggunakan kaos kaki di dalam laboratorium. Jadi ruangan kita tetap bersih. Selanjutnya apa yang tidak boleh dan harus dilakukan di laboratorium? Pertama, yang dilarang dilakukan di laboratorium adalah kegiatan merokok, tentu. Selanjutnya mengoperasikan handphone, membawa senjata tajam, dan melakukan makan minum. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi resiko-resiko kerja di laboratorium. Apabila terdapat hal mendesak seperti misalnya menggunakan handphone, kalian dapat meminta izin terlebih dahulu
kepada dosen atau kepada ketua lab untuk dapat menggunakannya di luar ruangan laboratorium. Dan apa yang harus dilakukan? Selain menggunakan APD, kalian perlu untuk menyiapkan beberapa hal sebagai berikut untuk digunakan saat kalian melakukan kegiatan praktikum. Pertama, harus membawa alat tulis lengkap. Tidak ada lagi kegiatan pinjam-minjam alat tulis, buku, pena, dan lain sebagainya di saat kalian sedang melakukan praktikum. Kalian harus membawa modul praktikum sebagai acuan kegiatan kalian di lab dan juga membawa draft laporan praktikum. Ini akan dibagikan di hari pertama kalian masuk dalam kegiatan praktikum. Selanjutnya, prosedur penggunaan lab. Nah, dalam kegiatan reguler, kegiatan belajar mengajar di praktikum berikut adalah alur penggunaannya. Pertama, kalian masuk lab tepat waktu. Jika kalian terlambat, maka kalian tidak dapat mengikuti praktikum, dan hadir dalam kegiatan praktikum memiliki persen penilaian 10%. Setelah kalian berhasil dapat masuk mengikuti kegiatan praktikum, kalian akan mengerjakan kuis yang bobotnya 10% dari penilaian. Tujuan dari kuis ini untuk mengukur tingkat pemahaman praktikan tentang kegiatan praktikum yang akan dikerjakan. Kemudian di saat kalian telah selesai melaksanakan kuis, kalian sudah paham apa yang akan dikerjakan, kalian akan diminta untuk mengisi form peminjaman alat dan bahan. Selanjutnya nanti kita kasih tahu bagaimana bentuk formnya. Selanjutnya kalian melaksanakan kegiatan praktikum sesuai dengan modul yang ada. Ini bobotnya sekitar 30%. Nah, setelah kalian selesai melaksanakan kegiatan praktikum, kalian akan membuat laporan di mana memiliki bobot 50% dari penilaian. Setelah itu kalian akan mengembalikan alat dan bahan sesuai dengan yang telah dipinjamkan, tercatat dalam form peminjaman tadi. Sebelum dikembalikan, dicek dulu kondisinya apakah terjadi kerusakan atau tidak. Jika tidak terjadi kerusakan, maka kalian dapat meninggalkan lab dengan segera. Namun jika terjadi kerusakan, kalian diminta untuk mengisi form kerusakan. Dan apabila kerusakan tersebut terjadi karena usia pakai, karena penggunaan yang normal, praktikan tidak memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya. Namun apabila kerusakan terjadi akibat kelalaian, maka praktikan diminta untuk mempertanggungjawabkannya. Berikut adalah rincian SOP kegiatan praktikum yang telah dirangkum tadi, namun kalian juga dapat membacanya lebih rinci di sini. Ini adalah form peminjaman alat bahan yang nanti akan kalian isi. Terus ada form pencatatan kegiatan praktikum, jadi setiap praktikum form ini juga diisi. Ini adalah form pencatatan kerusakan yang dapat diisi oleh ketua kelasnya nanti atau ketua kelompok. Selanjutnya, setelah kalian selesai mengikuti kegiatan praktikum keseluruhan, maka kalian berhak untuk mendapatkan surat keterangan bebas lab. Biasanya surat ini diperlukan untuk memberi keterangan bahwasanya tidak ada lagi tanggungan dari praktikan atas kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium. Biasa digunakan sebagai syarat pengajuan sidang seminar proyek akhir nanti. Selanjutnya, prosedur penggunaan lab di luar jadwal reguler. Nah, laboratorium ini juga dapat digunakan di luar jadwal reguler, artinya di luar kegiatan belajar mengajar. Biasa digunakan untuk kegiatan penelitian, proyek akhir, penelitian mahasiswa dan dosen, kegiatan proyek PKM, misalnya kalian lulus kegiatan pendanaan proposal PKM mahasiswa. Jadi kalian diminta untuk membuat suatu alat dan kalian dapat menggunakan lab yang ada dengan mengikuti prosedur sebagai berikut.
sebelum kalian dapat menggunakannya, kalian perlu untuk menulis surat pengajuan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti lab akan memeriksa kesiapannya, jadwalnya disesuaikan, dan nanti akan ada approval bahwa lab tersebut sudah dapat digunakan dan kalian akan menerima jadwal penggunaan lab, maka kalian sudah dapat menggunakan lab. Perlu digarisbawahi bahwasanya surat pengajuan harus dikirimkan minimal 6 hari sebelum jadwal penggunaan. Ini format contoh surat pengajuan peminjamannya. Ini surat keterangan serah terima penggunaan lab. Dan apabila kalian telah selesai menggunakannya, berikut adalah prosedur untuk menyelesaikannya. Jadi setelah kalian selesai, akan diperiksa ruangan maupun alat, memastikan tidak ada terjadi kerusakan. Selanjutnya penyelesaian administrasi dan kalian dapat meninggalkan kegiatan di laboratorium. Ini contoh surat peminjaman alat bahan di lab. Ini contoh surat penitipan barang. Ini surat bebas penggunaan lab. Ya, demikian presentasi tentang sosialisasi teknis laboratorium teknik elektronika. Jadi kita selain mengutamakan keselamatan kerja, kualitas pelayanan dan ketertiban juga menjadi concern utama dari laboratorium teknik elektronika. Mari bersama-sama tertib dan menjaga kondusivitas proses praktikum. Jadikan laboratorium awal bagi kalian berkreasi dan berinovasi. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, kalian dapat kirimkan email ke labelectronica@politeknikjambi.ac.id. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.